Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bahasa iman. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 15 ayat 28 sampai dengan 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Dalam kisah anak yang hilang, peran si bungsu lebih sering diangkat menjadi topik pembahasan untuk menggambarkan kebesaran kasih seorang bapak sehingga peran si sulung nyaris terabaikan. Dalam kisah ini diceritakan tentang kemarahan si sulung karena seekor lembu tambun dikorbankan ayahnya untuk menyambut kembali si bungsu yang terhilang. Sementara untuk dirinya, seekor anak kambing pun belum pernah ia nikmati untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatnya. Si bungsu yang kelaparan kembali dengan mengingat banyaknya makanan yang berlimpah, sementara si sulung tidak menyadari kekayaan yang dimiliki ayahnya. Tidaklah kita melihat sebuah kemalangan dan kebodohan si sulung yang sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan sebagai orang kaya, namun menjalani kehidupannya dengan sikap mental yang miskin. Ayahnya berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Tanpa disadari, kita sering menjalani kehidupan dengan sikap mental yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga kita kehilangan momen untuk menikmati jubah terindah, lembu tambun, makanan berlimpah, serta lumbung-lumbung yang telah Tuhan sediakan buat kita. Seringkali hal ini terjadi karena kita tidak mengerti bagaimana menggunakan bahasa iman di tengah pergumulan ekonomi. Reaksi normal kemanusiaan kita akan mencoba mengedit setiap pengeluaran. Hal ini sangat baik jika pola hidup kita seperti si bungsu. Namun, jika kita sudah menjalani pola hidup yang sederhana, pengeluaran primer apalagi yang harus kita edit. Situasi yang demikian membuat kita mulai lebih lagi mengencangkan ikat pinggang kita dengan menjalankan pola hidup yang sangat sederhana dengan menekan habis pengeluaran primer. Tidak ada yang salah dengan situasi seperti ini. Namun tanpa disadari, kita sedang mengembangkan sikap mental yang miskin di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan mampu mencukupi segala keperluan kita? Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi defisit ataupun pergumulan ekonomi? Bentangkan setiap keperluan kita di hadapan Tuhan dan mulai membacanya dengan bahasa iman. Buat kalkulasi sebagai kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan yang kita butuhkan setiap bulannya, dan mulai berdoa dan memperkatakan bahasa iman. Jika kita terbiasa menggunakan bahasa iman di setiap keperluan kita, maka kita akan mulai mengkikis sikap mental yang miskin di hadapan Tuhan. Hal ini akan melatih otot-otot iman kita untuk bertumbuh secara sehat, sehingga kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kita tidak perlu menjadi orang kaya untuk membuat iman kita berbuah di hadapan dunia. Namun dengan bahasa iman yang terlatih, kita dapat membuat dunia mengerti
bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, banyak kebutuhan di dalam hidupku. Aku ingin mempercayakan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Aku yakin Engkau akan mencukupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya baik bagiku. Oh, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik.